Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Maitri Hana Manik, di mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, pada video kali ini, teman-teman, kita akan masuk pada materi mengidentifikasi latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga tinjauan pustaka. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Kita akan membahas latar belakang masalah penelitian. Nah, latar belakang penelitian berisi uraian tentang teori yang relevan dengan masalah penelitian, menunjukkan perbedaan antara teori yang satu dengan yang lainnya, sehingga peneliti dapat melihat adanya sesuatu dalam teori yang perlu dilengkapi atau teori gap melalui penelitian yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya, latar belakang ini juga berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan atau research gap, sehingga peneliti dapat melihat celah yang akan menjadi kebaruan atau novelty dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya, latar belakang juga harus memuat fenomena atau peristiwa yang terjadi pada level lokal, nasional, dan juga internasional terkait dengan masalah penelitian atau empirical problems. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan data sekunder yang relevan untuk mendukung pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teori tujuan penelitian. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian, dan bukan untuk hal-hal lain di luar itu. Oleh karena itu, rumusan tujuan penelitian haruslah mengacu pada rumusan masalah penelitian. Seharusnya, jika ada 3 rumusan masalah penelitian, maka ada 30 rumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian dapat dirumuskan menggunakan kata-kata, mendeskripsikan atau terdeskripsikannya, menjelaskan atau menguji pengaruh, mengidentifikasikan faktor-faktor, menemukan model, dan juga sebagainya. Dalam penelitian hipotetikal atau explanatory research, tujuan penelitian lazimnya adalah menguji hubungan atau pengaruh antar variabel yang terjerumus atau terumuskan dalam hipotesis penelitian. Selanjutnya, kita masuk ke dalam manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, manfaat teoritis atau keilmuan, yaitu hasil penelitian yang berdampak pada pengayaan teori ilmu pengetahuan, baik dalam bentuk teori baru atau konstruksi teori, merevisi atau memperkaya teori yang sudah ada atau rekonstruksi teori, dan atau menolak teori yang sudah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian. Kedua, manfaat praktis atau guna laksana, yaitu kemungkinan dampak yang dapat terjadi sebagai akibat penerapan temuan penelitian, atau manfaat yang bisa diterapkan oleh stakeholders atau masyarakat, instansi pemerintah, dan juga swasta atas hasil penelitian tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Kajian pustaka adalah proses pendalaman, penelaahan, dan juga pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan, seperti sumber bacaan, buku-buku referensi, atau hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti. Kajian kepustakaan umumnya melakukan eksplorasi teori-teori yang berasal dari penelitian terdahulu, yang dimana teori-teori tersebut bermanfaat dalam sebuah penelitian. Tujuan studi pustaka adalah memperjelas arah, bentuk, dan juga ketajaman permasalahan yang akan dikaji. Studi pustaka merupakan informasi yang berasal dari teori-teori yang mendukung hasil atau pendapat peneliti dan membantu peneliti dalam pembuatan kerangka berpikir. Dengan melakukan studi pustaka, dapat diketahui bentuk kebaharuan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan, apakah sudah atau belum pernah dilakukan. Beberapa manfaat yang diperoleh peneliti dari kajian pustaka yaitu yang pertama,
Peneliti akan mengetahui apakah topik penelitian yang akan diteliti telah dilakukan oleh orang lain atau belum, sehingga penelitian yang dilakukan bukan penelitian berulang. Yang kedua, peneliti dapat memanfaatkan metode atau teknik-teknik yang telah diterapkan pada penelitian sebelumnya, terutama untuk keperluan operasional di lapangan atau dalam pengumpulan data dan saat menganalisa data. Nah, terdapat tiga kriteria yang digunakan dalam melakukan kajian pustaka, yakni sebagai berikut. Yang pertama, itu ada relevansi. Relevansi berkenan dengan kesesuaian antara variabel-variabel yang diteliti dengan teori-teori yang dikemukakan. Makin sesuai antara variabel-variabel yang diteliti dengan teori-teori yang dikemukakan, makin baik studi kepustakaan tersebut. Nah, yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan berkenan dengan banyaknya kepustakaan yang dibaca. Makin banyak kepustakaan yang dibaca atau yang dikemukakan, berarti makin lengkap kepustakaannya, makin baik studi kepustakaan tersebut. Yang ketiga, kemutakhiran. Kemutakhiran berkenan dengan dimensi waktu yang baru maupun yang lama. Kepustakaan yang digunakan. Makin baru kepustakaan yang digunakan, maka makin mutakhir kepustakaan tersebut, maka makin baik studi kepustakaannya. Menurut Hajar, ada tiga sumber yang dapat digunakan untuk menulis ulasan kepustakaan, yaitu yang pertama sumber primer, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal. Contohnya sumber primer itu adalah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah profesional, laporan penelitian, tesis, dan juga disertasi. Next, yang kedua, sumber sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Contohnya sumber sekunder seperti buku bacaan, buku teks, dan juga ensiklopedia. Selanjutnya ada sumber preliminar. Nah, sumber preliminar ini berisi bahan-bahan rujukan yang dimaksudkan untuk membantu pembaca menemukan sumber primer dan juga sumber sekundernya. Contoh sumber preliminar adalah indeks dan juga abstrak. Menurut Hajar, terdapat langkah-langkah dalam menyusun kajian pustaka. Ada beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis pernyataan masalah atau carilah konsep atau variabel yang berkaitan dengan masalah untuk dijadikan kata kunci. Yang kedua, mencari dan membaca sumber primer dan juga sumber sekundernya. Yang ketiga, memilih sumber preliminar yang sesuai. Dan yang keempat, mengorganisasikan catatan, kemudian menulis ulasan yang terdiri dari pendahuluan, ulasan kritis, dan juga kesimpulan. Nah, kita masuk ke topik yang selanjutnya, dan ini topik yang terakhir, yaitu cara mencegah plagiarisme atau parafrase. Secara umum, tidak ada seseorang yang boleh menyalin dan juga menempel dari sumber manapun. Cara terbaik untuk menghindari plagiarisme adalah dengan mengutip sumber yang digunakan. Pada badan artikel atau penelitian, digunakan kutipan untuk merujuk sumber, dan referensi yang lengkap dari semua sumber yang digunakan disediakan dalam daftar pustaka di bagian akhir. Menghindari plagiarisme, pertama-tama adalah soal memahami apa yang dimaksud dengan plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan menjiplak atau menyalin karya orang lain tanpa memberikan kredit atau pengakuan kepada pemilik asli, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Plagiarisme tidak hanya terbatas pada tulisan, tapi juga bisa berupa gambar, musik, ide, hingga kode program. Ada juga jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama itu plagiarisme secara langsung. Itu menyalin teks atau karya orang lain tanpa perubahan sama sekali. Dan juga ada plagiarisme parafrase. Itu mengubah kata-kata,
tetapi struktur dan ide utama tetap sama tanpa menyertai sumber. Selanjutnya ada plagiarisme otoritas atau otomatis, yaitu self-plagiarisme. Ini menggunakan kembali karya sendiri, tapi tanpa izin atau juga tanpa pengakuan. Yang selanjutnya ada plagiarisme mosaik, yaitu memadukan beberapa sumber dengan hanya mengganti beberapa kata saja, tetapi tetap mempertahankan ide aslinya. Selanjutnya juga ada plagiarisme tidak sengaja. Ini tidak sengaja menulis kalimat yang mirip tanpa menyertakan kutipan. Mencegah plagiarisme saat menulis itu terutama saat melakukan parafrase bisa dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, pahamilah isi sumber asli terlebih dahulu. Jangan langsung menyelin teks lalu mengubah kata-kata. Baca dan pahami maksud dari sumber tersebut. Kemudian tulis ulang dengan bahasa sendiri tanpa melihat teks asli. Kemudian gunakan sinonim dengan konteks yang tepat. Mengganti kata dengan sinonim saja tidak cukup, apalagi kalau strukturnya tetap sama. Cobalah ubah susunan kalimat dan gunakan istilah yang lebih sesuai dengan gaya bahasa kamu sendiri. Nah, selanjutnya, ubahlah struktur kalimat. Itu misalnya, kalimat aktif bisa diubah menjadi kalimat pasif dan juga sebaliknya. Terus yang selanjutnya itu menggunakan gaya bahasa sendiri. Yang selanjutnya, sertakan sumber referensi dan juga gunakan alat alat cek plagiarisme. Nah, sekian materi kita masuk ke dalam contoh soal kasus. Kita baca kasusnya, ini seorang mahasiswa gizi ingin melakukan penelitian tentang hubungan antara konsumsi makanan cepat saji dengan kejadian obesitas pada remaja di kota X. Dalam penyusunan penelitian, mahasiswa tersebut harus memahami bagaimana mengidentifikasi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan juga mencegah plagiarisme melalui teknik parafrase. Kita masuk ke soal yang pertama. Bagian yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan termasuk data dan juga fakta terkait fenomena obesitas pada remaja disebut. Itu ada A, tujuan penelitian, B, tinjauan pustaka, C, latar belakang masalah, D, manfaat penelitian. Jawabannya adalah C, latar belakang masalah. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Manfaat penelitian tersebut berisi tentang A. Dampak positif penelitian bagi peneliti, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. B. Metode yang digunakan dalam penelitian. C. Ulasan dari penelitian terdahulu. D. Prosedur pengolahan data. Jawabannya adalah A. Dampak positif penelitian bagi peneliti, masyarakat, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, soal ketiga, cara mencegah plagiarisme melalui parafrasi yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Mengganti beberapa kata dalam kalimat tanpa mengubah struktur. B. Menggunakan sinonim saja tanpa mencantumkan sumber. C. Menulis ulang dengan kalimat sendiri dan mencantumkan sumber. D. Menyalin teks secara langsung tanpa pengakuan. Jawabannya adalah C. Menulis ulang dengan kalimat sendiri dan juga mencantumkan sumbernya. Baik, terima kasih. Sekian materi kita pada hari ini. Thanks for your watching. See you next time. Bye-bye.